Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita membedah dilema hidup dengan kacamata logis dan realistik. Hari ini, kita akan membahas salah satu pertanyaan paling mendasar dan membelah generasi, sebuah dilema abadi yang selalu mengintai setiap individu yang telah mencapai usia dewasa. Apakah lebih baik menikah terlebih dahulu, berbekal tekad dan cinta, ataukah lebih bijak menunggu hingga kita benar-benar mapan secara finansial dan mental? Ini bukan sekadar pertanyaan tentang waktu, melainkan tentang filosofi hidup, prioritas, dan kesiapan menghadapi kenyataan. Mari kita akui, di era media sosial ini, tekanan untuk tampil mapan sebelum melangkah ke pelaminan terasa begitu berat. Kita melihat foto-foto pernikahan mewah, bulan madu ke luar negeri, atau rumah pertama yang megah, yang secara tidak langsung menciptakan standar kemapanan yang terkadang tidak realistis dan justru menunda niat, baik untuk beribadah dan membangun keluarga. Dilema ini tidak memiliki jawaban yang tunggal, dan itulah mengapa topik ini begitu penting untuk dibahas secara mendalam. Di satu sisi, ada tim yang percaya bahwa rezeki akan mengikuti pernikahan, bahwa cinta dan perjuangan bersama adalah modal yang jauh lebih berharga daripada saldo bank. Mereka adalah tim nikah dulu, tim yang siap memulai dari nol. Di sisi lain, ada tim mapan dulu, yang memandang pernikahan sebagai tanggung jawab besar yang memerlukan fondasi keuangan yang kukuh untuk menghindari konflik dan menjamin masa depan yang stabil, terutama bagi anak-anak. Mereka percaya bahwa penundaan adalah investasi, bukan penghalang. Sepanjang pembahasan ini, saya meminta Anda untuk tidak saling menghakimi. Sebaliknya, mari kita analisis pro dan kontra dari kedua sudut pandang ini, melihat apa yang dipertaruhkan, dan mencari titik temu yang paling realistis untuk kehidupan kita di Indonesia. Jadi, siapkan diri Anda, dan sebelum kita mulai, saya ingin tahu saat ini Anda lebih condong pada tim nikah dulu atau tim mapan dulu? Komen di bawah sekarang. Mari kita mulai dengan menganalisis filosofi tim mapan dulu. Kelompok ini adalah para pemikir strategis yang melihat pernikahan sebagai proyek jangka panjang, sebuah perusahaan yang harus memiliki modal kerja dan dana cadangan yang memadai. Bagi mereka, kemapanan bukanlah tentang kekayaan yang melimpah, melainkan tentang stabilitas dan mitigasi risiko. Mereka mendefinisikan mapan secara terukur, memiliki dana darurat minimal 6 hingga 12 bulan biaya hidup, memiliki penghasilan yang stabil dan di atas upah minimum provinsi, memiliki asuransi kesehatan dasar, dan yang paling penting, telah melunasi atau mengelola dengan baik utang konsumtif yang tidak produktif. Fokus utama tim mapan dulu adalah menghilangkan variabel stres yang paling umum dalam rumah tangga, yaitu masalah keuangan. Data menunjukkan bahwa salah satu pemicu utama perceraian adalah konflik terkait uang. Sehingga logis bagi tim ini untuk meminimalisir risiko tersebut dengan menabung dan berinvestasi lebih lama. Keuntungan utama dari pendekatan ini sangat jelas. Pertama, ketenangan pikiran. Memasuki pernikahan dengan tabungan yang cukup berarti pasangan dapat fokus pada penyesuaian emosional, komunikasi, dan pembangunan keintiman tanpa harus khawatir dari mana uang untuk membayar sewa bulan depan akan datang. Mereka tidak perlu berdebat mengenai hal-hal sepele seperti biaya listrik atau harga beras yang seringkali merusak keharmonisan. Kedua, memberikan yang terbaik. Tim mapan dulu memiliki kemampuan untuk memberikan fasilitas yang lebih baik sejak awal seperti rumah yang layak, akses pendidikan berkualitas untuk anak, dan yang tak kalah penting, waktu luang yang lebih banyak. Kemampuan untuk mengambil cuti panjang atau berlibur tanpa rasa bersalah secara finansial adalah kemewahan yang sulit didapatkan oleh pasangan yang masih berjuang dari hari ke hari ketiga fokus pada self-development individu. Periode penundaan pranikah dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai diri, baik melalui pendidikan lanjutan, sertifikasi, atau membangun bisnis. Ini memastikan bahwa kedua individu memasuki pernikahan bukan sebagai beban, tetapi sebagai aset yang membawa value tinggi ke dalam hubungan. Namun, filosofi ini juga memiliki sisi gelap yang perlu diwaspadai, yaitu risiko paralysis by analysis. Terlalu fokus pada kesempurnaan finansial seringkali menyebabkan penundaan yang tidak perlu. Standar kemapanan terus bergeser naik seiring dengan gaya hidup dan tekanan sosial, membuat seseorang merasa tidak pernah cukup siap.
inilah jebakan the next milestone syndrome, di mana setelah mencapai satu target, misalnya dana darurat, muncul target lain, uang muka rumah, mobil, dana pendidikan anak, yang terus menunda pernikahan hingga usia yang tidak lagi ideal. Selain itu, ada kerugian berupa kehilangan waktu bersama di masa muda. Tahun-tahun usia 20-an yang penuh semangat dan energi terlewatkan dalam kesendirian yang terlalu fokus pada karir, tim, mapan. Dulu harus ingat bahwa aset terbesar dalam pernikahan bukanlah saldo bank, melainkan waktu, energi, dan kesehatan yang pada akhirnya akan berkurang seiring bertambahnya usia. Sekarang, mari kita pindah ke sudut pandang yang lebih spiritual dan berorientasi pada perjuangan. Tim nikah dulu. Kelompok ini didorong oleh keyakinan yang kuat, baik secara agama maupun emosional, bahwa penundaan pernikahan hanya akan mendatangkan fitnah atau bahkan dosa. Bagi mereka, kemapanan yang sebenarnya adalah kemapanan hati dan mental, yaitu kesiapan untuk berkomitmen, bertanggung jawab, dan menerima pasangan apa adanya. Dengan segala kekurangan finansial yang ada, filosofi mereka seringkali didasarkan pada janji ilahi bahwa pernikahan akan membuka pintu rezeki, sebuah konsep yang dalam ekonomi disebut sebagai multiplier effect atau sinergi. Keuntungan terbesar dari memilih menikah muda atau sebelum mapan adalah romantisme perjuangan bersama. Tidak ada yang menguatkan ikatan suami istri selain melewati masa-masa sulit bersama, dari kamar kos sederhana hingga rumah pertama yang dibangun dari hasil keringat berdua. Perjuangan ini menumbuhkan rasa syukur, saling percaya, dan mentalitas tim yang kokoh yang seringkali hilang pada pasangan yang memulai dengan kemewahan. Mereka belajar budgeting secara ekstrim, menjadi kreatif dalam mencari penghasilan tambahan, dan mendefinisikan ulang makna kebahagiaan, bukan berdasarkan barang, tetapi berdasarkan kebersamaan. Selain itu, dukungan emosional dan spiritual menjadi sangat vital. Menghadapi tekanan karier, kegagalan bisnis, atau masalah pribadi, memiliki pasangan sah di sisi Anda adalah support system yang tak ternilai harganya. Pasangan yang menikah muda juga cenderung memiliki waktu lebih banyak untuk fokus membesarkan anak di usia produktif saat mereka masih memiliki energi fisik yang prima. Namun, tidak dapat dipungkiri, jalan ini penuh tantangan dan memerlukan keberanian besar. Risiko utama adalah stres finansial yang berlebihan. Jika kedua belah pihak tidak memiliki ekspektasi yang realistis, konflik uang dapat terjadi setiap hari. Pernikahan muda yang sukses sangat bergantung pada komunikasi yang sangat transparan dan matang. Pasangan harus berjanji untuk tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain, siap hidup sederhana untuk waktu yang lama, dan yang paling krusial, harus ada rencana keuangan yang jelas. Frasa rezeki akan mengikuti tidak berarti duduk diam dan menunggu keajaiban. Ia berarti bekerja keras, berusaha, dan berdoa bersama pasangan. Tanpa rencana, modal nekat akan berubah menjadi malapetaka. Risiko lainnya adalah kedewasaan emosional yang belum tuntas. Ketika seseorang menikah terlalu cepat, mereka mungkin belum menyelesaikan proses self-discovery dan pengembangan pribadi. Hal ini dapat menimbulkan krisis identitas atau penyesalan di kemudian hari ketika mereka merasa terikat dan tidak sempat mengejar mimpi individu. Setelah kita melihat kedua sisi koin, jelaslah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Solusi terbaik selalu berada di tengah, di mana kita mengambil keunggulan dari kedua belah pihak. Kunci utama untuk mendamaikan dilema ini terletak pada redefinisi istilah mapan itu sendiri. Mapan bukanlah jumlah uang. Mapan adalah kesiapan mental dan keuangan sebagai fondasi. 1. Mapan mental adalah prioritas utama. Sebelum uang, tanyakan pada diri Anda, apakah saya siap bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan emosional dan fisik pasangan saya? Apakah saya siap mengorbankan ego, waktu luang, dan kebebasan individu? Kematangan emosional untuk mengelola konflik tanpa emosi, dan kesiapan untuk menerima kritik dari pasangan.
jauh lebih berharga daripada tabungan 100 juta. Jika mental belum siap, uang sebanyak apapun hanya akan memperbesar masalah. 2. Mapan finansial bukan kekayaan, tapi kemampuan. Standar mapan yang realistis adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga tanpa bergantung pada orang tua dan memiliki dana darurat minimum. Jangan menunggu punya rumah dan mobil. Cukup pastikan Anda memiliki skill yang bisa menghasilkan uang secara konsisten, kemampuan menafkahi, dan Anda memiliki setidaknya dana darurat 3-6 bulan untuk menopang jika terjadi PHK atau sakit. Kemampuan ini menunjukkan bahwa Anda menghargai pasangan dan tidak mengajaknya ke dalam kesulitan yang dapat dihindari. 3. Rencana keuangan 5 tahun, the middle ground. Inilah kompromi terbaik. Pasangan harus membuat rencana 5 tahun terlepas dari apakah mereka menikah sekarang atau nanti. Tim nikah dulu. Menikahlah, tetapi segera buat rencana untuk mencapai dana darurat dan uang muka rumah dalam 3-5 tahun. Fokuskan semua energi pada side hustle dan investasi bersama. Tim mapan dulu. Jangan menunggu 100% sempurna. Tetapkan batas waktu realistis, misalnya 2 tahun. Capai 70% target kemapanan dan sisa 30% biarkan dicapai bersama setelah menikah. Penundaan yang berlebihan akan menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk membangun keluarga 4. Komunikasi ekspektasi. Pasangan wajib duduk bersama dan mendefinisikan apa arti hidup bahagia bagi mereka. Jika hidup bahagia berarti tinggal di kos-kosan selama 2 tahun dan makan telur setiap hari demi menabung, pastikan kedua belah pihak menerima dengan lapang dada. Jika salah satu pihak memiliki ekspektasi lifestyle yang tinggi, maka penundaan adalah keharusan, bukan pilihan. Saudara-saudara sekalian, kita telah membedah secara rinci mengapa kedua sisi perdebatan ini sama-sama memiliki argumen yang valid. Tim mapan dulu menawarkan stabilitas dan kenyamanan, sementara tim nikah dulu menawarkan kehangatan perjuangan dan kekuatan ikatan spiritual. Inti dari semua ini yang harus selalu Anda ingat adalah bahwa pernikahan adalah tentang sang pasangan, bukan tentang tanda-tanda kemapanan yang dilihat orang lain di media sosial. Keputusan ini bersifat sangat personal. Jangan biarkan foto-foto mewah di Instagram atau tuntutan orang tua yang terlalu tinggi menekan Anda untuk menunda kebahagiaan atau sebaliknya, terburu-buru ke dalam masalah finansial yang dapat merusak hubungan. Ambillah langkah mundur, evaluasilah kemapanan mental Anda, hitunglah dana darurat, minimum yang realistis, dan yang paling penting, berbicaralah jujur dengan pasangan Anda tentang visi, misi, dan rencana keuangan. Terima kasih telah menonton video analisis mendalam ini. Semoga pencerahan ini membantu Anda membuat keputusan yang paling tepat untuk masa depan Anda. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Setelah mendengarkan semua argumen ini, apa standar minimum kemapanan yang menurut Anda wajib dimiliki oleh sepasang calon suami istri di Indonesia saat ini? Apakah itu dana darurat 6 bulan, lunas utang pendidikan, atau hanya mental yang siap? Tuliskan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.